Udah mulai ya. Sorry. Oke, balik lagi di channel Ahaba. Nah, ini gue ngebahas tentang ya apa itu CFA ya. Jadi gue pernah nemuin satu website yaitu CFA, CFE gitu. Terus ini mah bacanya mah CFE itu CFA. Nah, ini adalah sebuah website yang dimana menyediakan referensi-referensi untuk tipikal serangan gitu ya. Mungkin itu mendefense ya. Nah, kita lanjut aja ya, kita ke ini. Ini adalah satu website yang dimana CFA ini bergerak. Tapi sebelum kita masuk ke CFA ini, gue akan ngebahas sedikit tentang CFA ini apa sih. CFA ini adalah Common Vulnerability and Exposure. Sorry kalau misalnya ada suara masuk ya, karena ini masih di kantor gitu ya. Oke, Common Vulnerability and Exposure. Nah, di sini juga kan udah paham ya. Artinya di sini yaitu menangkis segala jenis serangan. Ini adalah sistem menyediakan metode referensi terkait dengan kerentanan, vulnerability, dan paparan exposure. Keamanan informasi diketahui Public National Cyber Security (PVRDC) yang dioperasikan oleh Mitre Corporate, memelihara sistem dengan dana divisi keamanan siber Departemen Keamanan dalam Negeri Amerika Serikat. Sistem secara resmi diluncurkan pada bulan September tahun 1999. Oke, jadi gue nggak akan ngebahas di sini ya tentang penginstalannya bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin gue mau instalnya di Linux gitu ya, jadi lebih aman gitu ya dibandingkan di Windows. Jadi apapun yang gue di di sistem Windows ini mungkin sebagai teori saja atau pengetahuan atau edukasi. Sisanya gue di Linux gitu ya, untuk segala macam testing, pen testing dan lain sebagainya. Mungkin lah bang, kemarin lu di Brooksit juga menggunakan Windows kan? Iya, memang kalau di Brooksit tidak ada apa-apa gitu karena dia menggunakan lab sendiri gitu ya. Jadi mungkin masih aman gitu. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan kayak gini ya, gua harus pakai Linux gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aja di sini. Silakan kalian masuk ke CVE Mitre.org. Di sini ada berbagai macam ya. Di sini dari CVI News ya, ini berita tentang berita, podcast juga ada, blog juga ada. Di sini ada GitHub, YouTube dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Oh, di sini ada list CNA ya. Oke, sekarang kita ke overview. Oke, di sini ada tentang CV ya. Jadi di sini dia berkata yaitu menyediakan define ya. The mission the CFE program is identifikasi, define and catalog public disclosed di cybersecurity vulnerability. Dia menyediakan katalog public ya, defense ya dan lain sebagainya, dan satu record CFE ya dari vulnerability katalog. Jadi dia menyediakan seluruhnya. Tadi gue udah coba-coba juga sih. Ini ya, kalian akan baca-baca aja. Kalau kalian mungkin nggak paham dengan bahasa Inggris, kita translate aja ya. Jadi misi program CSV ini adalah untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan membuat katalog kerentanan keamanan siber yang diungkapkan pada pihak publik. Ada satu catatan CFI untuk setiap kerentanan dalam katalog. Jadi dia menyediakan ya, kalau di kita namanya blog lah ya kan, atau referensi-referensi yang ada di sumber-sumber kerentanan. Oke, seperti itu. Ini ada YouTube juga, silahkan kalian tonton aja. Oke, sekarang kita langsung aja ke
bagian kita lihat di bagian struktur. Di sini ada about ya, ada history, proses dan sebagainya. Silakan kalian ini dilihat aja. Terus apa lagi di sini kita lihat. Oke, kita bagi ke struktur ya. Di bagian struktur ya ini seperti biasa ya. Di sini ada CVI working group. Jadi dia berkolaborasi ya grup ini. CVI board ini strukturalnya, dan ada bawahnya dia ada ketuanya, ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Oke, tapi gue nggak akan bahas sampai sini ya. Jadi kita akan ngebahas tentang CVA list keyword search. Ingat ya guys, ini gue nggak akan ngepraktikan di sini untuk sistem penginstalan dan lain sebagainya, karena gue ngeri takut ada apa-apa gitu ya. Karena gue mikir juga gitu, kalau di Windows mungkin kerentanannya sangat rendah banget gitu ya. Jadi gue nggak ini. Oke, di sini gue akan contohnya kalau kalian mencari kerentanan, satu kerentanan untuk serangan-serangan, di sini mungkin ada gitu ya. Contohnya tadi gue teknik serangan backdoor atau phishing tadi gue cari di sini ya. Atau misalnya kita mau cari apa lagi? Misalnya kita mau cari referensi tentang serangan oh ya, cross site scripting gitu ya. Ada nggak coba script. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi dia ada mendapatkan 17.623 CV record dan match ya. Ini sesuai dengan yang kita cari, yaitu tadi apa? Oh ya, cross site scripting. Dan di sini ada recordnya dan ada deskripsi juga. Coba kita ini. Deskripsinya apa nih? Jadi hampir sama dengan ya referensi ya. Bahkan tadi gue telusurin juga ada GitHub-nya kalau nggak salah tuh. Oke, sebentar. Checking custom checkbox parameter plugin does accept the name, deskripsi. Coba kita perhatikan ya. Jenkins ini biasanya apa nih, bahasa pemrograman? Iya kan, seorang backend pasti ngerti lah. Jenkins ini biasanya iya bahasa pemrograman ya. Oke, kita satu persatu aja dulu ya. Satu baris aja di segini kita cari. Di sini kita baca plugin parameter kotak centang kostum Jenkins 1.4 dan sebelumnya tidak luput dari namanya dan deskripsi parameter kontak centang kostum tampilan. Display water result concept scripting XSS vulnerability exploit to attacker item configured. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian ininya. Oke, di sini ada CFE 2022 Learn More National Vulnerability Database NFB. Di sini ada deskripsinya ya, petunjuknya ya tentang tadi ya. Jadi kita ini belum buat perhatikan, coba kita artikan. Jadi parameter menghasilkan kerentanan script lintas situs atau XSS tersimpan yang dapat izin mengeksploitasi oleh penyerang dan izin item konfigurasi. Di sini juga ada referensinya ya, silahkan kalian baca. Oke, ini struktur keputusan dulu ya dengan kepenuhan. Oke, terus di sini juga ada assign in CNI, ada Jenkins project,
Dan di sini ada date record ya, catatan tanggal dibuatnya tanggal berapa gitu ya. Di sini 2022, tanggal bulan 10, tanggal 18. Terus disclaimer, ini apa nih? Tanggal pembuatan catatan mungkin menerima kapan ID CV dilakukan dari dan tidak menunjukkan kapan kedatangan ditemukan, dibagikan dengan vendor atau mohon. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian ini ya, di bagian confirm chain key. Entah, gue tuh penasaran gitu kalau misalnya ada teknik-teknik serangan dan sebagainya yang mungkin asing bagi gua akan uh, telusurin gitu sampai ketemu gitu. Oke, di sini ada banyak banget. Nah, Jenkins Security Advisor. Sini ada Compute Source Code vendor apa ini? Bentar. Terus ada GitLab plugin. Ini apa nih? Penasihat ini mengumumkan kerentanan dalam kiriman Jenkins. Oh, berarti ini contoh-contoh dari Jenkins ya. Serangan-serangan dari Jenkins. Coba kita lihat di bagian yang kita paham aja. Coba kita lihat GitHub plugin. Di sini ada banyak banget ya. Sandbox bypass vulnerability script security plugin people graphic plugin. Beberapa kerentanan bypass sandbox ada di script security plugin and people pipeline. Oke. Di sini karena gua nggak pakai GitLab mungkin ya. Oke, di sini juga ada. Bentar. Ya ini ada outnya, konfigurasinya ya. Ada GitLab to Jenkins out. Terus ada cukup konfigurasi. Oh, dia menyediakan lengkap ya. Ya silakan kalian digunakan ya, lumayan ya. Di sini ada juga JSON-nya ya. Saat kita memicu build melalui plugin berbagai variabel lingkungan di style berdasarkan pilot JSON. Menggunakan di seluruh konfigurasi pekerjaan Anda dan variabel tersedia. Oke, ini variabel-variabel yang digunakan untuk serangan ya. Ada GitLab username, email, homepage, repo name. Oke, di sini ada pilot-pilotnya ya, berbentuk JSON tadi ya. Oke, segitu. Dan ini juga ada banyak ya. Ini severity apa? Keparahan CV. Oh, berarti ini tuh ada yang rata-rata di sini high semua ya. Kerentanan-kerentanannya high semua, tinggi gitu ya. Ini apa? Average plugin. Plugin yang terpengaruh ada script security, flow CFE. Bahasanya tinggi dan gua nggak akan jelasin di sini karena panjang banget kalau gua jelasin satu-satu. Jadi silakan kalian pahamin aja dulu terus kalian cari tahu. Dan di sini ada, oh ya, di sini ada medium standar ya, mercurial. Di sini ada notif commit. Oke. Ini ya kalau misalnya kalian belajar tentang seperti ini ya lumayan ya. Ini ada dokumentasinya ya, ada blognya juga. Oke, sekarang kita serangan backdoor ya. Ini ada referensinya juga ke eh jadi
seorang cyber security itu nggak mudah gitu ya. Kenapa dia harus menelusuri gitu. Dan gue salah satu tipikal orang yang seneng gitu kalau misalnya ada sesuatu yang ini ya baik dulu ya. Tadi gue udah ini sih udah cari gitu ya. Nah di sini ada 288 yang terrecord dalam CFA ini. Oke, di sini ada deskripsinya, silakan kalian baca dan kita langsung masuk aja ke bagian ini coba ya. 228 artinya banyak ya. Gak cuma satu dua, dikira gue dua nih. Dan di sini ada attacker exploit vulnerability to evade privilege ring management. Ini deskripsinya artinya keterangan-keterangannya, keterangan-keterangan dari serangan tersebut. Kita masuk dan di sini ada GitHub-nya, record. Oke, ini kita masuk GitHub-nya juga. Kita masuk GitHub-nya juga ya. Ya ini serangan tadi apa nih? Dari serangan backdoor ya. Artinya serangan dari belakang gitu ya. Ada juga serangan brute force. Ini harus diinstal dulu ya. Diinstal namanya apa nih tadi? Pip install dxs. Oke. Seperti ini ya. Tapi ini sekali lagi maksudnya nggak akan berupaya untuk menginstal di Windows ya, karena sangat berbahaya juga gitu ya. Saya gua nggak ngeri gimana gitu. Gua kalau mau nginstal seperti ini ya sebisa mungkin gua di Linux. Sebentar gue cek dulu database-nya masih aman. Oke, di sini ini cara menginstalnya ya. Ini bisa kalian clone aja ya. Silakan. Sini pip install D8S. Pusing ya? Iya emang pusing. Ya seperti itulah. Jadi sorry kalau misalnya diserang masuk. Jadi serangan backdoor ini adalah serangan dari belakang, yaitu supaya menghancurkan sistem belakang atau sistem database atau sistem codingan. Ya seperti itulah. Jadi kalian bisa ya atur-atur sendiri dari sini. CV ini menyediakan semua referensi yang ada di serangan-serangan ini, termasuk mungkin ya serangan-serangan yang ada di apa namanya. Jadi kita serang ya. Ini kode execute ya. Silakan kalian di install aja ya. Gua akan install di sini. Ini repository yang aslinya dari demo Christus project. Di sini dia menggunakan apa nih? Python ya. Python utility XML dan oke, silakan diinstal. Ini bagian pip installnya. Terus ini bagian developmentnya. Jika kamu ingin info project, we have some sort have with below. Explore. Oke, silakan kalian cari aja sendiri, cari tahu, oke. Oke, serangan brute force ya. Brute force juga mungkin ada di sini ya. Sorry, brute force. Serangan brute force mungkin ada juga di sini. Nah, kan ada 20 serangan brute force dan ini termasuk juga serangan yang mungkin membahayakan ya. Ini kalian bisa baca-baca juga bisa praktikan ya tadi yang gue kasih ya GitHub-nya. Kalian masuk aja ke CFE gitu ya. Kalian bisa cari-cari di sini. Dan di sini juga termasuk Mitri Corporate. Oke, ini juga ada ininya. GitHub, dia menuju ke GitHub. Dan di sini dia merecord 2019 09 09 09 ya.
Oh, ini baru di ekspor nih dia. Baru di ya ekspor. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ini ada beberapa perubahan yang mungkin dirubah oleh siapa nih? Perubahan version PHP. Oh, ada ini ya. Perlu di commit ya. Large scale ke apa nih? Nggak tahu nih nama siapa nih. Oke, baru di commit ini ada perubahan-perubahan yang mungkin dirubah oleh dia. Ya, jadi serangan backdoor ini backdoor apa tadi? Brute force ini serangan yang brutal ya. Jadi bisa menghancurkan segala sistem gitu ya. Menurut gue pandangan gue pribadi ya. Jika salah mohon maaf. Karena yang gue tahu not phone 404 homepage. Ya, segitu aja guys. Jangan lupa untuk ini segitu aja ya. Jadi silakan kalian kunjungin aja. CFA ini adalah bagus lah buat kalian belajar, apalagi mengeksplor sendiri ya. Karena gua nggak akan praktek, nggak akan ini, karena gua praktek mungkin di Linux dan di tempat-tempat lainnya. Di sini hanya sebagai edukasi aja, dan gua nggak akan nge-share bagaimana prakteknya karena sedikit ribet dan butuh waktu banyak gitu ya. Mungkin kalau misal gue punya PC ya gue akan live streaming untuk bagian CFD dan prakteknya seperti apa sih. Oke, sampai sini aja guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa, bye bye.